Saat melakukan kolonialisasi di Indonesia, Belanda tidak hanya mengirim pasukan yang berasal dari negaranya sendiri. Bahkan, sebagian besar dari serdadu yang dikirim perang melawan kerajaan di Indonesia merupakan orang bayaran. Biasanya, mereka berasal dari beberapa negara Eropa yang memiliki hubungan baik dengan Belanda di masa lalu. Selain pasukan dari kawasan Eropa, Belanda juga mengirimkan pasukan yang berasal dari negara Afrika. Daerah-daerah yang menjalin kerjasama perdagangan mengirimkan banyak sekali pasukan ke Indonesia hingga akhirnya dikenal dengan sebutan Londo Ireng atau Belanda Hitam. Berikut cerita singkat tentang Londo Ireng yang jejaknya sudah semakin hilang dari sejarah. Salah satu alasan kenapa Belanda sampai menyewa orang kulit hitam dari Afrika untuk menjadi serdadunya adalah perang di Ponegoro. Selama 5 tahun sejak tahun 1925, Belanda mengalami kerugian yang sangat banyak akibat perang terganas dalam sejarah penjajahan mereka di Indonesia. Meskipun berhasil memukul mundur pasukan Pangeran Diponegoro, perang ini cukup banyak memakan korban jiwa. Dari sekitar 3.000 pasukan yang dikirim selama 2 tahun, akhirnya habis menjadi 1.000 orang saja. Dengan sisa pasukan yang tinggal sedikit, Belanda jadi kebingungan. Mereka khawatir jika ada serangan baru dari pasukan Diponegoro. Akhirnya, Belanda berusaha mengusahakan kiriman pasukan lagi yang jauh lebih banyak. Namun, terkendala masalah dana yang sedikit dan juga banyaknya negara yang akhirnya melarang penduduknya menjadi tentara bayaran. Untuk mengatasi hal ini, akhirnya Belanda mengambil tentara bayaran yang berasal dari Afrika. Pos militer mereka di negara-negara seperti Ghana membeli pemuda-pemuda pilihan yang didatangkan secara berkala mulai tahun 1930 sampai 1941. Dari sini dikenal istilah Londo Ireng atau Zwarte Hollanders. Londo Ireng memiliki ketahanan pada fisik jika dibandingkan dengan serdadu yang berasal dari Eropa. Tentara ini mampu bertahan di lingkungan tropis Indonesia yang sempat membuat banyak tentara Belanda meninggal terkena penyakit. Di sini militer, mereka juga dikenal tangguh dan pantang menyerah. Tentara bayaran dari Afrika ini dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia untuk perang. Yang paling fenomenal adalah perang yang terjadi di Bali pada tahun 1849. Berkat kekuatan Londo Ireng yang sangat besar, benteng Jagaraga runtuh dan Bali berhasil dikuasai oleh Belanda yang sudah sejak lama kesusahan menembus kekuatan Bali yang luar biasa. Agungkan oleh Belanda, bahkan mereka mendapatkan penghargaan dan disetarakan dengan mereka yang berkulit putih. Londo Ireng adalah salah satu kelompok terkenal KNIL yang sumbangsihnya kepada Belanda sangat besar. Sejak Belanda jatuh akibat serangan Jepang di tahun 1942, nasib dari para Londo Ireng berada di ujung tanduk.
Banyak dari mereka yang akhirnya dimasukkan ke dalam kamp tahanan perang karena dianggap Belanda dan diperlakukan dengan cara mengerikan. Selain dimasukkan ke kamp, banyak dari mereka dikirim ke Belanda karena dianggap penduduk negeri itu, meski sebenarnya mereka dibayar untuk perang. Ireng ini banyak yang menetap di Indonesia. Para pria lajang ini banyak yang akhirnya menikah dengan wanita pribumi dan memiliki banyak keturunan. Meski kontrak habis, mereka enggan kembali ke Afrika karena Indonesia membuat mereka menjadi betah. Dari kejadian ini, muncullah beberapa kampung Afrika di kawasan Purworejo. Penduduk Afrika yang menikahi wanita pribumi sengaja dikelompokkan oleh Belanda di satu tempat sebagai benteng jika sewaktu-waktu ada serangan dari orang-orang Diponegoro atau kerajaan lain yang ingin menggulingkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Indonesia resmi merdeka pasca agresi militer Belanda. Nasib dari para penduduk Afrika ini semakin terpinggirkan. Banyak dari mereka disuruh pulang ke negerinya, meski di Indonesia mereka memiliki anak dan istri. Pemerintah Indonesia juga tidak mau mereka tinggal karena saat zaman penjajahan mereka juga ikut berperang atas nama Belanda. Akhirnya, kampung yang dulunya berisi banyak penduduk Afrika ini jadi hilang. Yang tersisa hanyalah pelang jalan yang menandakan jalan Afrikan serta beberapa rumah peninggalan mereka yang sudah berganti hak pilih. Andai saja kampung ini masih ada, sepertinya menarik melihat kehidupan bangsa Afrika seperti layaknya bangsa Arab, India, dan Tiongkok yang ada di sini.